Niki sanes ceramah niki kula badhe beto beberapa kisah, beberapa kejadian nggih. Beberapa informasi sebagai informasi penyeimbang terhadap apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Inggih punika kejadian perang nggih teng mboten teng negara kita tapi teng kene negara Palestina. Ngoten nggih. Sinten niku Palestina lan kronologi kejadianipun kados pripun. Niku sae menawi dipun pahami terus mengke sikap kita bagaimana. Kan ngoten. Nggih. Supados mboten salah sikap, supados mboten wonten sesuatu ingkang memberataken dhateng kawula panjenengan sedaya. Teng donya lan teng akhirat. Dados harapanipun dados tiyang ingkang selamat donya akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, niki Palestina perang kalih napa, Pak? Israel. Palestina niku riyin negara namine Syam. Syam niku isine tiang-tiang Arab. Sakniki pecah menjadi 4 negara, yaitu Palestina, Lebanon, Syria, kalih senunggale napa? Jordan atau Urdun. Nggih. Jordania. Nggih. Jordania atau Urdun nggih. Mantun ngoten mulai riyin tanah tersebut nggih, tanah Palestina niku nggih dipun nggeni tiang-tiang Arab ingkang tinggal teng melih Palestina mulai dari zaman dulu. Sakniki perang kalih Israel, ngoten nggih. Sinten Israel niku? Israel niku inggih punika Bani Israil niku adalah Bani Yakub. Berarti wonten nabi asmanipun Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub niki nama lainnya adalah Israel. Bani Israel berarti keturunan daripada Israel alias Yakub. Berarti garis keturunan Nabi Yakub. Mayoritas nabi-nabi riyen niku justru dari keturunan Bani Israel niki, Bani Yakub niki. Keturunan yang luar biasa. Terkenal dengan kecerdasannya, cerdas. Memang cerdas luar biasa. Tapi rada mrekele. Bukti mrekele jenengan waos tafsir jenengan melu gregeten. Saking greget ini. Niki Bani Israel ini ada beberapa dari keturunan 12 jalur, diantaranya adalah Ruben, Simon, Lewi, Yahuda, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulan, Yusuf dan Benyamin. Nah, niki Bani Israel dari 12 keturunan. Kemudian setelah Nabi Sulaiman wafat, berarti puncak Bani Israel niki pas Nabi Sulaiman. Sebelumnya angsal hukuman mereka itu tidak punya tanah tinggal. Saking berekele ini tengah zaman Nabi Musa mereka tidak punya tempat tinggal. Dihukum tidak punya tempat tinggal. Saking berekele ini. Setelah itu datang masa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menguasai dunia utuh. Donya niki penuh dikuasai satu raja. Raja Sulaiman menguasai manusia sak syaitone, sak hewane, sak angine. Syaitone niku kalih Nabi Sulaiman diperintahkan untuk ngambil permata di lautan dan disuruh bangun kerajaan. Setan tunduk, hewan tunduk, angin tunduk, manusia apalagi. Berarti dunia penuh niku dikuasai oleh raja muslim namanya Nabi Sulaiman, dan itu dari Bani Israel.
Dan setelah Nabi Sulaiman meninggal, akhirnya terpecah kerajaan tersebut, ada namanya kerajaan selatan dan kerajaan utara. Tapi ketika Al-Qur'an turun, ingkang utara niku sampun telas. Ingkang utara disebut kerajaan Samaria, ingkang selatan disebut kerajaan Yahuda. Yahudi niki. Ternyata ketika Nabi Muhammad diutus, ingkang wonten namung kerajaan selatan, keturunan selatan. Berarti keturunan saking Yahuda. Nggih, ingkang lintune sampun punah, pun telas. Nggih, kok telas piye pripun critane? Jenengan pados informasi. Kersane jenengan saged maos gitu. Nggih, ampun mireng netok. Iqra kok. Iqra ini berarti maos, ngoten nggih. Pun terus nopo hubungannya kok sampai perang antara Palestina kali Yahudi? Sebetulnya bukan perang Palestina kali Yahudi, tapi Zionis. Zionis niku nopo? Gerakan nasionalis Yahudi internasional yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah negara Yahudi eksklusif. Cuman Yahudi tok yang tinggal di wilayah Palestina. Berarti pengen gadah negara piyambak khusus Yahudi, yang lainnya tidak boleh di wilayah Palestina. Kenapa di wilayah Palestina? Mereka ingin mengambil kerajaan Nabi Sulaiman teng Baitul Maqdis. Mereka yakini kalau bisa menguasai Baitul Maqdis bisa meraih kejayaan yang sama, akan terulang kembali. Ngoten nggih. Terus sejak dulu niki memang di Palestina niki tidak pernah meninggalkan orang Arab di Palestina, tidak pernah meninggalkan daerah tersebut. Berarti Palestina mulai riyen ditinggali oleh sinten? Oleh bangsa Arab. Nggih. Kemudian tercatat dulu memang Bani Israel pernah tinggal di daerah Palestina memang dulu. Tapi tahun 1302 atau sampai 1035 Masehi niku pun boten wonten Bani Israel blas ten mriku, pun telas. Geger-geger niki pripun? Geger-geger niki ternyata Palestina niku nate dijajah kali Inggris. Inggris menjanjikan untuk bangsa Yahudi untuk mendapatkan tanah di Palestina. November 1917 saat Indonesia merdeka ini. Kemudian memindahkan 100.000 pengungsi Yahudi dari Eropa ke Palestina atas rekomendasi Amerika tahun 1946. Mungkin jenengan saged cek data-data nipun. Terus Uniskop merekomendasikan kepada Sidang Umum PBB skema pembagian wilayah Palestina tahun 1947. Moro-moro dibagi. Iki wilayah Yahudi, iki wilayah Palestina. Pembagian wilayah tersebut menyelut banyak perang. Iki beyang kerok perangnya dibagi nih, moro-moro. Iki gak oleh, iki khusus Yahudi. Berdiri negara Israel dan pengusiran bangsa Arab dari tanah Palestina tahun 1948, 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Muncul kelompok-kelompok perlawanan terhadap Zionis. Zionis itu sinten? Yahudi sing pengen gadah tanah piyambak tapi teng Palestina. Niki muncul kelompok perlawanan tahun 1967. Sampai sekarang usaha perdamaian gagal. Ibaratnya ngeten. Jenengan ngertos rempang, Pak. Napa rempang niku? Geger-geger niku lho. Napa? Tanah yang mereka tinggali moro-moro ape digusur. Padahal itu sesama bangsa. Padha bro Indonesia nih. Kinten-kinten tiyang Palestina moro-moro enek bangsa Israel. Yo minggir. Ngaliyo. Geger mboten? Oh, geger. Lha nggih mboten? Misalkan kula dugi, iki omahku iki. Ngaliyo. Iki omahku iki. Tanpa
ada apa-apa bukti, tahu-tahu mengusir sohibul baitnya dari rumah. Gara-gara saya pengen tinggal di rumah Anda. Kula keusir mboten iki. Kula maksa, ndak iki pokoknya aku pengen nak kene. Geger. Niku kronologi ini kados ngoten niku. Saged dipahami? Nggih, pun. Bagaimana sikap kita? Maka perlu digarisbawahi Palestina negara merdeka, betul? Sebelum dijajah nih. Kita bilang dijajah mawon nggih. Lha nggih to, dijajah to, badhe direbut ora ya dijajah. Nggih. Dan ketika Indonesia dijajah sekian ratus tahun, maka butuh pengakuan dari dunia bahwasanya Indonesia ini berhak atau layak untuk merdeka lewat de facto. Diakui negara-negara yang lain yang sudah merdeka. Kula tanglet, sing pertama kali ngakui Indonesia merdeka sinten, Pak? Palestina. Sing pertama kali ngakui Indonesia merdeka, kita merdeka. Jenengan merdeka mboten? Alhamdulillah mugi merdeka zahir batin nggih. Nggih. Sing pertama kali berjasa untuk kemerdekaan kita diakui di dunia sampai disahkan oleh PBB sinten? Palestina. Nggih. Pun, nah niki kula waos hadis-hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matal mu'minina fi tawadihim wa tarawuhihim wa ta'atufihim matal jasad idza istaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang mukmin dalam kasih sayang mereka, saling mengasihi mereka, saling bantu mereka itu seperti satu tubuh. Ketika satu anggota tubuh tersebut merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan tidak bisa tidur, kesakitan, dan sampai demam. Sing kesandung sikile getian, tapi mulutnya mengaduh-ngaduh, matanya menangis. Terus, sing sakit untune, semalam tidak bisa tidur. Sing sakit perute, demam. Kan ngaten, perumpamaan mukmin satu dengan yang lain, satu merasakan sakit, yang lainnya gelisah, tidak bisa tidur dan juga sampai demam. Ibaratnya ngoten. Lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah satu kalian sehingga dia cinta terhadap saudaranya sebagaimana dia cinta terhadap apa yang menimpa dirinya. Lain jenengan seneng, pengen makmur, pengen damai, pengen kecukupan ekonominya, pengen sehat, mboten diganggu. Jenengan pengen ngoten nggih? Maka kedai jenengan pengen saudara Anda seiman juga merasakan hal sama. Lek jenengan namung ngeten, sing penting aku makmur, urusan kono enggak ngurusi, iman jenengan mboten sempurna, iman jenengan bermasalah. Bah-bahno wong liya aku enggak ngurusi. Berarti imane napa wau? Bermasalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ngeten, man lam yahtam bi amril mu'min falaisa min. Man lam yahtam bi amril mu'minin falaisa minhum. Siapa orang yang tidak perhatian, tidak mau peduli, acuh tak acuh, bah-bahno, enggak ngerti aku, enggak ngurusi terhadap urusan orang-orang mukmin, maka dia bukan golongan orang mukmin. Terus kalau bukan golongan orang mukmin, golongan mana? Gara-gara apa, Pak? Gak gelem ngurusi. Oh, itu kan urusan kono, ngapa awak di melu-melu? Gak usah urusan lah. Hati-hati. Hati-hati. Kemudian Rasulullah juga bersabda al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dhan thumma shabbaka baina asabihi. Rasulullah juga pernah mengatakan begini, mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan. Yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Niki bangunan niki wonten semen, wonten pasir, wonten air, wonten boto, wonten wesi.
Satu dengan yang lain saling menguatkan jadi bangunan seperti ini. Perumpamaan orang mukmin seperti itu. Satu dengan yang lain saling menguatkan. Sampai Kanjeng Nabi itu merekatkan tangannya ngeten iki. Ini tasbih namanya. Napa lek ngarani ngeten iki napa? Ngapurancang lek. Ngapurancang lek basane pegon iku. Basa Jawane napa? Ngeten napa niki? Ngapurancang nggih. Tiang Jawa wonten mriki. Nggih lah, ngeten iki lah berhasil, nggih. Ngeten iki. Satu dengan yang lain saling menguatkan. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Orang mukmin begitu seharusnya. Nggih. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, beliau berdiri berkhutbah. Khutbah beliau mengatakan ayyuhan nas la tatamannau liqa'al adu was'alullah al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Wahai manusia, jangan kalian berharap pengen ketemu musuh. Kapan ya musuh gak teko, gak perang-perang aku. Endi musuhe? Jangan. Tapi mintalah kepada Allah al-afiyah, jauh dari musibah. Jelas? Jangan cari musuh, tapi mintalah afiah jauh dari musibah. Tapi kalau ternyata kalian ketemu musuh, jelas-jelas musuh, maka sabarlah kalian. Dalam riwayat hadis yang lain, fasbutu, yang tegar kalian, yang teguh. Ya, ampun moncat-mancit, sing tegak, sing tenan. Berada di dalam berdiri yang tegak. Nggih, ampun mundur, ampun menceng-menceng. Tegak. Tegas, ngoten nggih. Kemudian beliau Rasulullah melanjutkan dan ketahuilah bahwasanya surga berada di bawah bayang-bayang pedang. Maksudnya ketika mati swarga, mati ini nggih swarga tetep. Tapi lek ketemu musuh tenanan. Nggih, tapi ampun ngarep-ngarep kapan yo teko kene yo. Gatel aku. Wis tak arit tak sae. Karo gawe mercon lho. Karo pelintengan. Nggih. Mboten, jangan begitu. Nggih. Pun mantun ngoten. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah araita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali, qala wala tu'tihi malaka. Qala araita in qatalani. Ada seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada orang ada seseorang yang tahu-tahu mengambil harta saya? Maka bagaimana Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Fala tu'tihi malak." Jangan kau kasih harta kamu. Qala araita in qatalani. Rasulullah, terus bagaimana kalau dia musuhi aku, membunuhku, memerangi aku? Qala qatilhu, balas. Pembelaan diri namanya. Kalau dia memerangi aku bagaimana? Ya balas, perangi dia. Qala araita in qatalani. Bagaimana kalau ternyata dia membunuh aku? Qala fa anta syahid. Kalau dia membunuh kamu, kamu mati syahid. Qala araita in qataltuhu. Bagaimana kalau aku membunuh dia? Qala huwa finnar. Dia masuk neraka karena dia merampas hak kamu. Ini rawinya Abu Hurairah dari hadis Muslim. Nggih. Pun. Terus niki senes urusan Islam Yahudi tok. Mboten. Satu, karena Palestina pernah berjasa sama kita. Betul-betul nih. Dua, dan mereka ternyata perang kalih tiyang kafir. Kan kafir nggih Yahudi niku. Nggih, karena bukan muslim. Seandainya ngambil tanahnya tok, ternyata dia membela diri, ternyata mereka terbunuh, mati syahid. Apalagi niki ternyata musuhe niki orang kafir dan mau merebut tanah atau masjid suci umat Islam, Baitul Maqdis. Baik, orang Palestina, bapak, ibu, niku sampun bolak-balik ditawari, Pak Bu. Ditawari napa? Ditawari ngaliyo, tak tukokne atau tak kei tanah sing luwih hombo. Nggak mau mereka. Wes gak ngalih, ya wes menengo. Ojo kaken cincong. Engko tak gawe makmur awakmu. Nggak mau dia. Kenapa? Yang dipertahankan Baitul Maqdis karena membawa nama Islam seluruh dunia.
Mereka yang dia pertahankan itu Baitul Maqdisnya, bukan tanah mereka saja. Seandainya tanah mereka saja, berhak mereka. Tapi yang dipertahankan itu Baitul Maqdisnya. Saged dipahami ya? Mewakili kita semua mereka niku. Mewakili kita semuanya. Jelas? Nggih, pun. Apa yang bisa kita lakukan? Ingkang pertama inggih punika dengan memboikot. Dengan apa? Memboikot. Iki fatwa kula waos basa Arabe napa boten? Boten. Nggih. Kelanten wekdalipun niki ditanya Imam Ahmad bin Hambal mengenai orang yang menjual atau membeli perabot dari musuh. Maka beliau mengatakan, la yuba miman yataqawwa alal muslimin. Jangan jual beli terhadap orang yang bisa mengalahkan orang muslim. Jangan jual beli dengan musuh sehingga mereka semakin kuat. Kemudian niki ingkang riyin, sekarang sing anyar-anyar. Syekh Yusuf Al-Qardawi, ulama besar, beliau mengatakan begini, sesungguhnya termasuk perkara yang bisa menolong terhadap perjuangan adalah mengembargo atau memboikot produk-produk mereka dengan boikot yang sempurna, dudu angin-anginan Pak. Ya wis tak boikot saiki tok, sok balik neh mboten, boikot terus. Kenapa? Karena setiap dirham atau setiap rupiah yang kita belanjakan itu akan berubah ujung-ujungnya menjadi peluru atau bom yang akan menghancurkan dan menyakiti saudara kita di sana di Palestina. Itu Syekh Yusuf Al-Qardawi, ulama besar. Jenengan tumbas produk mereka, sebut merek mboten napa-napa to mriki. Aqua. Enggak apa-apa. Kenapa? MUI sudah mengeluarkan fatwa haram membantu mereka, harus diboikot. Terus napa malih? Sebut merek enggak apa-apa nih, mumpung ini. Biasanya kita enggak boleh sebut merek. Napa? McD. Napa malih? Napa? Nah, Coca-Cola, sapi nunggalan niku. Boikot. Setiap Anda makan Starbucks, setiap Anda makan, setiap Anda minum niku ada darah yang mengucur di sana. Jangan berpartisipasi terhadap terbunuhnya saudara Anda sesama orang mukmin di Palestina. Tuku peluru nggih nembak saudara. Purun? Nauzubillah. Kemudian sebutkan Ibn Muflih Al-Hambali. Siapa orang yang meninggalkan beli barang mereka, ganti beli barangnya orang muslim karena cinta kepada orang Islam dan Islamnya dan benci terhadap orang kafir dan kekafirannya, maka niatnya itu diberi pahala. Niki bahasa Arabe wonten waktu ingkang boten memungkinkan. Nggih, langsung terjemahipun. Syekh Ramadan Al-Budi mengatakan, wajib ain hukumnya. Wajib itu wonten kalih, wonten wajib ain, wonten wajib kifayah. Fardu kifayah, fardu ain. Fardu kifayah niku ada yang mengerjakan, yang lainnya gugur. Fardu ain, setiap orang itu wajib. Tidak pilih-pilih. Walaupun sudah ada yang mengerjakan, tetap yang lainnya tetap wajib. Dia mengatakan wajib ain. Untuk apa? Memboikot produk apapun, makanan dan lain sebagainya terhadap sesuatu yang mendukung ya terbunuhnya, tersiksanya saudara kita. Karena itu adalah jihad. Kita tidak bisa pergi, jangan berangkat mereka wani mboten. Mikir-mikir nggih. Angel biayane engko bojoku sing ngopeni sapa, wis dawa niku nggih. Gitu. Terus pripun? Jihadnya dengan boikot itu adalah jihad dan itu wajib bagi setiap orang mukmin. Wis enek sing boikot, aku ndak bisa. Yang berikutnya adalah yang pertama adalah boikot. Siap boikot nggih? Sampai kapan? Sampai mereka jeleput. Jangan ndak enak efeke, Beb. Mboten wonten efeke. Siapa bilang?
Sekarang ini, per sekarang ini, saham mereka dan pendapatan mereka turun sekian persen. Sekian persen itu sekian ratus triliun. Triliun itu pinten, Pak? Triliun itu 1000 miliar. Miliar itu pinten toh? 1000 juta. Nah, kalau 100 triliun pinten? Wis kathah ngoten lho. Sekarang ini mereka sudah rugi ratusan triliun. Siapa bilang ndak ada efeknya? Sakingnya kadang-kadang tiang mriki rodok nggih. Nggih. Boikot, Pak. Boikot. MUI sudah menyatakan dan alhamdulillah juga presiden kita juga sudah menyatakan dukungan. Nggih lek mboten kualat nggih. Merdeka yang mengakui mereka ya, gitu, punya jasa mereka. Kemudian yang berikutnya apa yang harus kita kerjakan? Nyumbang. Lek jenengan saged nyumbang, jenengan nyumbang. Rasulullah SAW beliau wonten Maimunah niku tangklet dhateng Rasulullah Kanjeng Nabi. Aftina fi Baitul Maqdis, kasih fatwa kami untuk Baitul Maqdis. Utuhu fasallu fi. Rasulullah mengatakan, datangi Baitul Maqdis, sholat di dalam Baitul Maqdis. Ternyata waktu itu Baitul Maqdis lagi perang waktu itu. Akhirnya Rasulullah melanjutkan, fa illam ta'tuhu fasallu fi wa tusallu fihi fab'athu bi zaitin yusradu fi qanadilih. Kalau kamu tidak bisa datang ke Baitul Maqdis, sholat di dalamnya, ya sudah kirimkan minyak di sana supaya bisa menjadi penerang Baitul Maqdis. Nguripi, lek riyen niku napa? Cempluk, napa ngaran ini? Dimar, kertas dimar ya. Ublek napa niku? Nggih. Kirimkan minyak supaya menerangi sana. Sing penting wonten peranan sampean. Mriko, ndak bisa datang, ya wis kiriman. Bisa ndak, Beb? Ya, ternyata bisa kok. Walaupun secara resminya di stop total, ndak bisa masuk secara resminya, tapi ternyata bisa masuk dan terbukti masuk. Banyak orang yang bisa masuk. Maka Rasulullah juga bersabda, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khallafa ghaziyan fi ahlihi fi khairin faqad ghaza. Siapa orang yang bisa menyiapkan orang yang perang mau pergi berjihad, maka dia berjihad. Niki badhe perang mboten gadah kendaraan. Disiapne kendaraan, padahal tiyangnya mboten perang tapi ditulis perang. Fisabilillah, jihad. Orang yang perang, keluarganya di rumah dikasih diopeni lah ibaratnya, diperhatikan kebutuhannya. Padahal dia tidak ikut perang, tapi ditulis dia itu ikut perang, ikut jihad. Kenapa? Dia ikut berpartisipasi. Ngerti nggih? Cuman jenengan lek badhe donasi dan lain sebagainya pilih-pilih saestu. Banyak orang yang memanfaatkan akhirnya meleset, Pak. Ndak nyampe justru diambil dimanfaatkan oleh mereka. Berarti pilih-pilih sing saestu terpercaya dan bisa nyampe teng mriku. Jenengan gadah andil. Ngoten nggih? Berikutnya adalah berdoa. Jenengan dongaaken kata-kata donga karena ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dzahiril ghaib illa qala al malak walaka bimitslih. Rawahu Muslim. Tidaklah seorang hamba muslim yang mendoakan terhadap saudaranya padahal mereka enggak tahu Anda lagi berdoa untuk mereka, maka malaikat akan mengatakan walaka bimitslin. Kamu akan mendapatkan hal yang sama. Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan dakwatul mar'ul muslim li akhihi bi dzahiril ghaib mustajabah. Doanya seorang muslim kepada saudaranya padahal saudaranya yang didoakan enggak tahu kalau dia doa. Jenengan donga ada yang Palestina, tapi Palestina mboten ngertos sampean donga. Maka doa tersebut bi dzahiril ghaib ini yang didoakan enggak tahu, ini doa ini adalah mustajab. Dan inda ra'si malakun muwakkalun kullama da'a li akhi bi khairin qala al malak al muwakkal bih amin walaka bimithlin. Maka setiap kali orang ini berdoakan saudaranya padahal saudara yang didoakan tidak tahu, maka ada malaikat yang dipasrai untuk saudaranya yang berdoa ini.
Kemudian malaikat ini mengatakan amin, amin, mudah-mudahan diijabah, mudah-mudahan diijabah. Kemudian malaikatnya mengatakan walaka bimithrin, mudah-mudahan kamu juga dapat hal yang sama. Ya Allah selamatkan ya Allah. Amin, moga-moga sampean selamat. Ya Allah, hilangkan kesumpakan bagi mereka. Ya Allah, hindarkan daripada malapetaka ya Allah. Amin, moga-moga sampean nggih dihindarkan dari malapetaka. Ya Allah, cukupkan rezeki mereka ya Allah. Amin, moga-moga sampean nggih dicukupkan rezeki. Paham nggih? Donga mustajab terus diaminkan, terus dibalik didongokne oleh malaikat. Ya dongakne Pak. Juga kembalinya akan kembali kepada kita. Saged dipahami ya? Nggih. Kemudian diantaranya adalah doa melalui kunut nazilah sebagai penutup ini. Doa kunut nazilah. Mbah Hasyim Asy'ari. Nggih, Mbah Hasyim Asy'ari. Niku ketika terjadi keributan teng Palestina, niki Palestina mulai zaman riyen nggih. Gegere wau kan kemerdekaan Indonesia. Mereka pun geger gitu sampai sekarang. Geger terus subhanallah dan berapa ribu nyawa yang melayang. Mbah Hasyim Asy'ari nggih. Niki kula waos majalah Berita Nahdlatul Ulama. Teng mriki tulisannya Berita Nahdlatul Ulama. Nah, niki ejaan lama nggih. Ejaan lama atau disingkat dengan BNU. Edisi nomor 22 tahun ke-7 20 Rajab 1357 Hijriah 15 September 1938 Masehi memuat fatwa Kiai Hasyim Asy'ari yang menyerukan untuk kunut nazilah atas peristiwa Palestina. Berarti Mbah Hasyim niku sampun kunut nazilah riyin. Setelah itu, setelah beliau kunut nazilah baru menyerukan mengajak yang lainnya untuk ikut kunut nazilah tahun sakmoten. Dalam edisi majalah BNU sama Berita Nahdlatul Ulama edisi Dzulhijjah 1350 Hijriah Januari 1939 tertulis di sana berkenaan dengan itu. Itune teng mriki tulisannya itui, wonten nggih. Ejaan lah lama. Berkenaan dengan itu, maka berhubung dengan urusan, ya, tulisannya rada angel. Ini tulisannya kita ambil edisi betul-betul sana. Berarti urusan, ini urusan maksudnya. Ya, ulangi. Berkenaan dengan itu, maka berhubung dengan urusan Palestina itu, HBNU telah meminta cabang-cabangnya menjalankan kunut nazilah itu. Dan sudah pula dijalankan di mana-mana tempat di Indonesia sini. Nah, niku edisi koran ya, majalah Nahdlatul Ulama dan itu seruan Mbah Hasyim Asy'ari untuk kunut nazilah. Dados kawula panjenengan sedaya ikutlah berpartisipasi dengan bagaimana tadi? Boikot. Dengan apa? Ikut berpartisipasi, nyumbang, berdonasi. Dengan apa? Dengan berdoa. Pun ini terakhir kula tutup. Seandainya tidak ada peranan sama sekali bagi kita, blas, boten wonten peranan, boten wonten efeknya sama sekali. Maka kita mau kasih kejadian zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dibakar dengan api yang luar biasa besarnya. Gunung kayu sampai bingungnya badhe di saking panase, saking agenge dikumpulne wong sak negara, Pak. Kayu bakar tersebut. Begitu dibakar bukan kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu kayu basah. Niki kayu kering. Bagaimana? Sak gunung. Mboten saged. Akhirnya bar dibong badhe nyemplungne Nabi Ibrahim mboten saged dibisiki kali setan. Diplintengno. Akhirnya digawe manjane diplintengno. Nabi Ibrahim masuk ke api. Napa kok ngoten? Saking panase. Burung lewat di atasnya langsung gosong, telas, hancur, habis. Saking panase, kebakar. Bukan kebakaran hutan ini ya. Ini kebakaran kayu bakar tapi sak gunung. Wah, panas luar biasa. Ada 2 hewan, hadirin. Satunya cicak, ngertos cicak, wazak nih.
Cicak niku dugi teng mriku terus nyebul. Ngoten. Supaya apa? Supaya apinya tambah besar. Pertanyaan kula, cecak ndamu geni sakmono ngefek mboten? Mboten belas. Belas mboten ngefek. Lho cecak nyebul jenengan mawon mboten ngefek kok. Apalagi nyebul geni sakmono gedene. Mboten ngefek belas. Tapi akhirnya teng hadis Muslim sebutkan bunuh cicak wazak. Bunuh cicak. Sekali bunuh pahalanya sekian. 2 kali baru mati separuh. 3 kali baru mati di bawahnya lagi. 4 kali baru mati di bawahnya lagi. Sekali mati niku ganjarannya paling ageng. Ganjaran, Pak. Bukan berarti kita balas dendam. Wah, iki dhisik ngganggu Nabi Ibrahim mutilasi. Siji-siji dek. Sileti titik kei uyah, disiksa mboten, sekali mati ganjaran. Gara-gara apa? Dia telah menentukan sikap di mana dia berpihak. Ternyata dia di pihak musuh. Walaupun tidak ada efek sama sekali. Mboten wonten efeknya belas padahal. Cicak. Wonten sing kedua niku kodok. Kodok ini ternyata kejadian Nabi Ibrahim ngambil air disemprot nih. Jangan bayang nih kodok mendet toyo makrut. Niku langsung apine Nabi Ibrahim mati mboten? Belas mboten wonten efeke. Tapi kata telah menentukan sikap di pihak mana dia. Akhirnya Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam do fadek niki, didak niki, kodok niki dilarang kalih Kanjeng Nabi untuk dibunuh. Berarti lan jenengan teng jalan ketemu kodok, lek saged jenengan endoni. Ampun dipas-pas nih. Ben kepenyet mboten jangan. Lek saged jenengan endari. Lek mboten saged mboten napa-napa jangan bahayakan diri sendiri. Lek mboten saged. Lek saged jenengan endani. Kenapa? Dia pernah punya jasa dulu terhadap Nabi Ibrahim. Niku mboten wonten efeke belas, tapi dia telah menentukan sikap di mana dia berpihak. Saged dipahami? Apalagi niki kawula panjenengan niki wonten efeke. Baikot niku dampaknya besar, doa itu mustajab dan dampaknya besar. Sumbangan kita ini dampaknya juga besar. Maka tinggal tentukan sikap. Monggo. Oleh jenengan tumbas produke mereka. Akhirnya berarti jenengan nyumbang peluru, bom, granat, tank, pesawat di pihak musuh. Semakin banyak orang yang meninggal dari pihak muslimin. Jenengan urunan. Nah, berarti ini jangan-jangan cecak ini. Nyadok didek ini. Gini betul. Nggih, naudzubillah min dzalik, mugi selamat sedoyo. Kita sampaikan seperti ini supaya selamat dunia akhirat. Mboten paham, mboten napa-napa ternyata dituntut teng akhirat kan repot, Pak. Gitu. Mugi selamat sedoyo, mugi estu kita punya peranan untuk saudara yang pernah berjasa bagi kita semuanya. Mugi-mugi Palestina segera mendapatkan kemenangannya. Mugi-mugi kawula panjenengan sedaya gadah andil teng mriku. Amin ya rabbal alamin.